lebih ke ketat lah gitu ya. Tapi kalau untuk kedai, gua rasa sih si owner ini dia terjun langsung ke bisnisnya itu, terus dia membebaskan biasanya ke si baristanya ataupun waitersnya untuk Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu di Teras Sinergi. Dan malam hari ini gue lagi ada di Coffee Labs ini guys ya, satu kedai kopi yang berada di daerah Jakarta Timur. Dan kenapa gue kesini? Karena ternyata guys, menurut informasi pemiliknya adalah founder dari Jakarta Coffee Learning. Nah, apa itu Jakarta Coffee Learning? Nah ini nih, khususnya buat kalian yang punya passion untuk menjadi seorang barista, atau buat para barista-barista yang newbie, ini pasti harus kalian tonton karena banyak ilmu yang kalian dapatkan di sini. Dan yang pasti ada menu yang spesial banget di Coffee Labs ini yang di tempat lain nggak ada. Nah, penasaran kan? Yuk, kita ngobrol langsung sama yang punya. Oke guys, yuk! Siap? Oke guys, yuk! Nah, oke guys, dan sekarang gue sudah sama Bro Ajay. Apa kabar Bos? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini nih, pemilik dari Coffee Labs ya. Dan sekali lagi, ini alamatnya di mana? Jalan Bunga Rampai Raya nomor 19. Nah, Jalan Bunga Rampai Raya nomor 19. nomor 19. Klender. Nah, iya, Klender, Jakarta Timur. Ini sudah berapa lama nih buka? Buka kedai ya? Ya. Sekitar 10 bulanan sob. 10 bulan. Yes, di sini ya. Di sini. Oke. Emang sebelumnya di mana? Sebelumnya ada di Pasar Baru. Cuman tutup. Ya. Kedai juga? Lebih ke coffee shop sih ya. Lebih ke coffee shop. Coffee shop. Kalau yang di Pasar Baru coffee shop, di sini kedai kopi. Nah, Emang bedanya apa sih coffee shop sama kedai kopi? ini sih persepsi saya ya. Jadi kalau menurut saya coffee shop itu yang memang SOP-nya bener-bener ketat banget ya. Jadi dari si owner coffee shop itu sendiri dia menerapkan SOP-nya yang memang lebih ke ketat lah gitu ya. Tapi kalau untuk kedai, gua rasa sih si owner ini dia terjun langsung ke bisnisnya itu, terus dia membebaskan biasanya ke si baristanya ataupun waitersnya untuk servis ke customer-nya. Jadi berbaur ke customer. Yes, betul. Okay. Lebih ke kalau menurut gua sih servis plus ya. Tapi bukan plus sih gimana? Plus-plusnya bukan plus ya. Jadi si owner juga langsung turun. Jadi Mas Ajay juga turun juga. Betul. Ide Mas Ajay membangun coffee shop atau kedai kopi ini awalnya dari mana sih? Ide ya. Kalau ide panjang sebenarnya dijelasin. Kita sedikit-sedikit kita jelasin ya. Jadi idenya itu emang karena gue suka ngopi. Gua bisa dibilang dulu kopi edik. Kopi edik. Kopi edik. Terus dari situ gue mikir gimana kalau gue buka coffee shop nih ya, atau kedai kopi. Terus setelah gue jalanin, gue mikir-mikir tuh, ya akhirnya gue coba tuh buka coffee shop di Pasar Baru. Oke, coffee shop di Pasar Baru. Yes. Dari tahun berapa itu? 2019 sampai akhir 2020. Sebentar. Karena dihajar pandemi. Wah, itu dia. Balik lagi pandemi. Balik lagi guys, itu dia permasalahannya, pandemi. Oke, terus tutup total di sana. Tutup total. Oke. Kemudian bangun kedai ini di awal Maret, akhir Februari mulai bangun di sini, dan dengan konsep yang berbeda ya Om, yang memang tadi saya bilang itu coffee shop dan kedai. Yang saya dari coffee shop, saya nggak mungkin menerapkan sistem coffee shop yang SOP-nya ketat, diterapkan di kedai yang memang cuman ya ala kadarnya ini kan. Begini ala kadarnya. Luar biasa loh guys. Begini dibilang ala kadarnya. Oke. Terus cuman saya nggak nyangka ya, kedai yang memang saya rintis dari awal tahun atau awal Maret itu lebih best atau lebih baik dibanding saat saya buka coffee shop. Dalam hal apa itu? Banyak Dalam hal yes, customer,
customer yang memang gue dapetin di kedai ini gue nggak dapet di coffee shop waktu di Pasar Baru. Terus di luar itu kita nggak ini ya, kita realistis aja. Omset di sini jauh dibanding saat buka coffee shop, karena mungkin coffee shop saat itu saya harus menghitungkan yang lain-lain ya, sewa dan lain-lain. Kalau di sini kan sewa dan operasionalnya lebih kepangkas. Nah sekarang gue pengen tahu apa sih yang menarik customer untuk selalu datang lagi di sini? Apa yang spesial dari Coffee Lab ini? Kalau spesial sih ya, Ini kalau kita berbicara dari sisi konsumen dulu gitu ya. konsumen gitu. Untuk konsumen kalau yang gue lihat dan memang ada beberapa yang gue tanya gitu kan. Kak maaf atau maaf, saya karena sering kesini kan, karena gue udah berani nanya, jadi gue tanya kenapa sih sering balik gitu ke sini. Banyak beberapa faktor ternyata, dan setiap customer atau konsumen atau pelanggan gue itu bilang beda-beda. Ada yang dari menunya, memang menunya beda, nyentrik dari yang lain. Dari mulai namanya nyentrik, rasanya ada yang bilang beda. Terus kedua, di luar menu service atau hospitality yang mungkin mereka rasakan beda di coffee shop atau di kedai lain, beda gitu. Entah itu service dari baristanya atau waitersnya atau gue pribadi, karena gue pribadi emang kebanyakan nongkrong di sini. Jadi gue tahu orang-orang yang memang sering datang ke sini, gue tahu gitu. Jadi ya mereka bilangnya seperti itu sih Om. Lu bilang satu menu yang benar-benar membuat apa ya customer untuk balik lagi itu apa? Menu apa? Spesial di sini? Menu kopi. Yes. Nama menunya Hambalang. Hambalang. Yes. Kopi Hambalang. Kopi Hambalang. Itu apa kopi Hambalang itu kayak apa? Kopi Hambalang kayak layaknya kopi-kopi susu biasa. Kopi susu. Cuman memang kita kasih racikan-racikan yang berbeda. Yang bikin orang itu ngerasa-rasa ini apa sih, kopi susunya kok beda. Kalau orang kan biasanya kopi susu gula aren, ya kan, simple sirup lain gitu. Dan ini yang gue bikin beda aja gitu sih. Jadi bikin orang pasti penasaran, dan penasarannya bukan karena penasaran ini pakai apa aja, tapi emang rasanya juga beda. Berarti ada racikan rahasia di dalam. Yes, makanya itu kita jadikan signature di kita. Widih, mantap. Kopi Hambalang guys. Asal kalian tahu, beliau ini, Bro Fajar ini adalah founder Jakarta Coffee Learning. Itu tentang apa? Jakarta Coffee Learning ini saya bangun tentang edukasi sih, edukasi kopi. Jadi saya sedikit cerita boleh ya? Iya. Banyak diundang. Santai. Jadi kenapa saya tercetus gitu bikin Jakarta Coffee Learning? Karena saya ngerasain saat saya buka kedai atau buka kopi shop, banyak barista-barista yang memang saya mohon maaf nih ya teman-teman, banyak barista karbitan gitu. Karbitan? Yes. Jadi karbitan tuh baru belajar kopi sebentar dia udah mengakui dirinya barista. Dan dia sudah berani eksplor keluar kedai, dan kalau kata di kopi shop tuh mendekarin. Ada tuh kata-kata mendekarin itu. Kalau di dunia kopi itu udah hal biasa ya, mendekarin sama. Kalau yang mendekarinnya itu basicnya atau knowledge-nya baik, it's okay ya. Tapi kalau yang mendekarinnya ternyata knowledge-nya nggak ada apa-apanya, nah itu kan bahaya ya. Merusak? Yes. Oke. Dari baristanya sendiri, selain dia memang jago meracik, harus ada attitude yang baik juga. Ya, betul. Nah itu kenapa saya bikin Jakarta Coffee Learning. Di luar yang lain-lain, intinya itu sih Om. Jadi saya pengen ngedukasi, mungkin bukan saya doang, saya sama teman-teman. Iya, tim ya? Ya, sama tim. Saya mau edukasi teman-teman yang atau coffee shop atau kedai yang memang merasa baristanya atau asisten baristanya yang memang skillnya pas-pasan, ayo bawa ke kita. Kita bikin pelatihan. Cuma-cuma kita sosial di sini. Jadi bukan kenapa saya bikin Jakarta Coffee Learning ini buat apa namanya pelatihan aja gitu. Karena itu yang tadi reason saya tuh, saya pengen setiap coffee shop itu barista yang itu baik, skillnya juga baik gitu sih. Jadi Emang banyak banget Om, banyak banget. Oh ya? Saya bilang seperti ini karena saya udah apa namanya riset. Ya bisa dibilang riset lah ke kedai-kedai, dan saya lihat ada aja gitu tamu-tamu yang sowan mendekarin atau mengguruin lah ya bahasanya, menggurui baristanya gitu. Itu kan sebenarnya bukan attitude. Coba kalau misalkan si owner itu tahu baristanya mampir ke kedai lain atau ke coffee shop lain mendekarin si barista itu, pasti malu dong. Oke. Betul. Guys,
untuk barista-barista ya pemula ya, kalau misalnya kedepannya ingin membuat satu kedai kopi ataupun coffee shop, mungkin bisa bergabung di Jakarta Coffee Lab. Jakarta Coffee Learning ini sendiri ya. Oke, kita balik lagi nih di Coffee Labs ini sendiri. Selain kopi Hambalang yang menjadi best seller di sini, harganya di luar, perbedaannya dengan yang di sini? Kalau untuk umumnya kopi-kopi yang di sini itu sebetulnya harganya masih ngikut harga Jakarta Timur. Jadi masih relatif bawah ya. Tapi kalau untuk Hambalang sendiri harganya memang standar coffee shop. Coffee shop. Karena memang dengan yang saya bilang tadi racikannya berbeda dan memang lain dari yang lain itu sih Om. Tapi kopi Hambalang ini malah dia yang lebih laris dibanding kopi yang di bawahnya dia gitu. Oke. Untuk cabangnya sendiri udah ada berapa? Cabang saya belum ada. Belum ada cabang. Belum ada cabang. Rencana ke depan? Rencana ke depan saya lagi ngedevelop satu, maksudnya mau buka juga kedai, cuman nanti itu bukan kedai sih, konsepnya coffee shop. Oh, konsep coffee shop. Yes. Oke. Untuk baristanya sendiri yang ada di kedai kopi ini, Mas. Iya. Apakah melalui pendidikan dulu atau seperti tadi dulu attitude-nya atau segala macam melalui itu juga? Enggak. Baristanya saya ambil ketika saya memang ke kedai-kedai orang dan saya lihat barista mana yang proper buat saya garap. Bajak. Kalau dibilang bajak sih enggak, saya baristanya ada di sini, bisa ditanya. Cuman saya lebih ke kita pendekatan ya, persuasi. Kita, pendekatan. Terus kita nggak nawarin langsung, cuman saat memang pandemi kan pasti ada masanya si kedai itu ya, atau si coffee shop. Saat itu saya ngambil di coffee shop. Saat coffee shopnya mulai bukan pilot, lebih ketutup ya, tutup. Nah di situ adalah kesempatan saya buat menghubungin dia, karena saya udah punya kontaknya, saya udah hubungan baik, malah saya lebih sering ke kedainya, ke coffee shopnya dia. Akhirnya saya hubungi dan langsung. Karena saya udah tahu gimana, saya nggak tahu karena saya sering ke sana, jadi saya tahu servisnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Jago ya. Dan yang luar biasa lagi, ada menu-menu yang spesial yang banyak orang customer beli ke sini, mampir ke sini, nongkrong di sini, mereka pulang, akhirnya mereka kembali lagi ke sini. Selain dari servicesnya, service dari ownernya dan juga barista ataupun waiters-waitersnya yang begitu humble, guys, ternyata menu-menu itu yang spesial racikan dari Mas Ajay ini sendiri yang luar biasa. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 2 sampai jam 12. Tapi kalau teman-teman masih mau sampai pagi, kita tungguin. Wow, tergantung customer mau pulang jam berapa, ayo. Yes. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi sama entrepreneur muda yang punya ide-ide cemerlang nanti, guys. Ya, jadi kita sudahi dulu ngobrol dengan Mas Ajay Coffee Labs. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan pastinya komen. Oh ya, jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teras Sinergi. Thank you Mas Ajay. Sama-sama, thank you. Oke.